Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membuka suasana ini dengan kalimat talbiyah biar lebih hafal. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, cukup 2 kali saja. Mengingatkan saja, kalimat ini dibaca sejak kita melafadzkan niat, ya. Sejak kita melafadzkan niat, baik umroh maupun haji, ya. Jadi aslinya ini dibaca tidak di sembarang tempat, Pak, ya. Ini pagi ini kan hanya untuk menimbulkan suasana khusus saja. Artinya ingin memberitahu bahwa kami sedang manasik gitu ini pagi ini, ya. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang spesifik, ya. Kalimat yang tidak bisa dibaca sembarangan, ya. Jadi kapan mulai baca ini? Mulai baca ini sejak kita melafalkan niat. 1, kita mulai dari umroh dulu, Pak, ya. Pada saat kita berihram, sudah mandi, sudah pakai baju ihram, kalau ibu-ibu baju biasa, Bu, ya, yang penting syar'i. Kemudian kita mengucapkan niat labbaika Allahumma umrah. Nah, setelah kalimat itu kita mengucapkan kalimat talbiyah, ya. Nah, alhamdulillah, insyaallah ini kabarnya sudah sahih. Bapak Ibu ini gelombang 1, ya, bersyukurlah, ya. Gelombang 1 berarti kita ke Madinah dulu, ya kan? Berarti selama perjalanan kita tidak mikir-mikir tentang kain ihram, tidak. Kain ihram disimpan di koper besar. Dengan koper yang kecil tidak ada kain ihram, nggak ada. Karena kita gelombang 1, maka seperti yang sudah saya terangkan, kita mikotnya di mana? Mikotnya di Bir Ali, ya, Bir Ali. Bir Ali di mana, Pak Ustadz? Bir Ali itu dari Madinah itu kira-kira setengah jam. Kenapa saya katakan setengah jam? Karena ya jalannya macet, Pak. Macet jalannya. Padahal kalau jalannya kosong blong paling seperempat jam. Bir Ali itu sudah keluar dari kota Madinah, ya, di pinggir-pinggir lah. Di Bir Ali itu kita berhenti sejenak, sholat, ada masjidnya, Pak, ada masjidnya, sholat, dan kita fokus di situ mau umroh. Jadi tidak usah shopping lagi, Pak, tidak usah. Nanti di Bir Ali itu ada yang jualan, Bu. Pokoknya di mana saja di Mekah ini banyak yang jualan. Nah, jadi tolong shoppingnya itu kita fokuskan di Madinah, Mekah, udah itu aja. Yang di jalan-jalan saya sarankan nggak usah, ya. Jadi fokus sampai di Bir Ali, turun dari bis, sholat tahiyatul masjid. Kalau pas duha, ya sholat duha. Kalau pas duha, kayak gini kan duha, ya. Tapi kalau bukan pas duha, ya berarti sholat tahiyatul masjid aja. Habis sholat sudah masuk bis lagi, ya di situ kan tentu yang berhenti di Bir Ali kan ratusan bis, Pak, bukan hanya bis kita. Mungkin bis dari Malaysia ada, mungkin jamaah dari India banyak, pokoknya seluruh dunia lah, ya.
seluruh dunia, tapi yang kayak kita, yaitu gelombang 1. Nah, sehingga dihafalkan Bu ya, bisnya parkir di mana. Nah, ini tugas ketua regu ya, ketua regu mengontrol. Jadi ketika sudah keluar, maka ketua regu harus selalu mengamati jamaahnya ya. Tadi nama-nama ketua regu saya lupa namanya siapa aja, karunya. Ada Pak siapa yang kemarin menikahkan putrinya ya, Rustam. Jadi ketua regu yang penting ngontrol coba anggotanya lengkap, udah enak lah. Jadi kalau Pak Topik nanya, Pak Rustam gimana anggota, lengkap, sehat, udah. Kalau Pak Rustam gimana anggotanya, waduh Pak kurang 1. Wah, kalau itu berarti PR Pak, PR untuk nyari, untuk nunggu ya. Ya, kembali. Jadi yang penting bisnya parkir di mana, kemudian nomor bisnya nomor berapa, warna bisnya apalah pokoknya. Jadi sehingga maksud saya apa? Maksud saya supaya kita jangan terlalu lama di Bir Ali, turun dari bis langsung ke masjid, sholat, habis sholat kembali ke bis lagi. Nah, duduk di bis kemudian mengucapkan niat. Jadi niat itu diucapkan ya. Niat itu diucapkan setelah kita duduk kembali di bis dan siap meluncur. Labbaika Allahumma umrah. Ya, kita melafalkan kalimat tadi. Labbaik Allahumma labbaik ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah sampai kapan kita mengucapkan kalimat talbiyah ini? Ada yang ingat, Bapak Ibu? Sampai kita melihat Ka'bah ya. Jadi sebelum melihat Ka'bah terus baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sepanjang perjalanan. Nah, itu yang untuk umroh ya. Dari sejak di Bir Ali sampai melihat Ka'bah. Setelah melihat Ka'bah, kita tidak usah membaca labbaik lagi, nggak usah. Sudah siap tawaf kan? Sudah siap tawaf. Ya. Itu membaca talbiyah untuk umroh. Ya. Sekarang kedua. Pembacaan talbiyah yang kedua yaitu yang untuk haji. Sama, setelah kita membaca niat, labbaika Allahumma hajjan. Ya. Labbaika Allahumma hajjan. Di mana niat haji? Niat haji di hotel. Ya, di hotel setelah kita mandi, setelah pakai kain ihram, kemudian siap mau berangkat, bisnya sudah berjejer, ya, tinggal kita naik. Nah, itu kan nanti ada 2 macam. Ada yang tarwiyah dulu, berarti ke Mina, ada yang langsung ke Arafah, ya. Yang jelas diucapkannya di depan hotel itu. Di depan selasar ya, teras lah. Labbaika Allahumma hajjan. Nah, setelah kita mengucapkan niat itu, kita membaca talbiyah terus ya. Setiap perjalanan dari hotel menuju ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, ya. Itu urut-urutannya jangan sampai lupa Pak, urut-urutannya, ya. Hotel ke Mina, yaitu tarwiyah. Dari Mina ke Arafah, yaitu wukuf. Dari Arafah ke Musdalifah, menginap semalam. Dari Musdalifah ke Mina lagi, ya. Nah, ke Mina lagi, kita masuk tenda dulu. Bis pergi. Kemudian untuk melontar jumroh kita jalan kaki. Jangan lupa. Bapak Ibu berdoa, mudah-mudahan tendanya dekat dengan Jamarot gitu ya. Kalau dekat itu sekitar 2 kilo. Ya, 2 kilo. Kalau ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo, itu berarti yang nasib. Ya, nasibnya jauh. Gak apa-apa, jalani aja. Ya.
orang namanya haji itu masyaqqah. Haji itu memang berat, ya berat. Maka saya sangat menganjurkan ibu-ibu, bapak-bapak, saya sudah sampaikan di beberapa tempat, kalau sudah punya kelebihan uang, daftarkan haji untuk anak-anaknya, ya, sehingga nanti anak-anaknya itu haji dalam keadaan segar bugar, ya, tidak dalam keadaan lansia. Ya. Baik, kita membaca kalimat labbaik Allahumma labbaik untuk haji sampai kapan? Ada yang bisa jawab? Sampai kapan? Sampai? Bukan, itu yang umroh. Itu yang umroh, yang haji. Sampai melihat jamarot, jumroh. Jadi ketika kan kita bawa kerikil 7 kan, bawa kerikil 7, kemudian sudah melihat, oh ini jumrohnya yang mau kita lempar. Setelah kita sampai di katakanlah di pelataran jumroh itu, kan pelatarannya itu kan dalam gedung, Pak. Itu ada yang basement, lantai bawah, ada yang lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, biasanya semakin tinggi lantainya semakin sepi. Kalau Bapak melontar jumroh yang sepi bener, cari lantai teratas. Ya, lantai 5 atau lantai 4. Tapi kalau lantai 1 padat, ya. Tapi ya nggak apa-apa, padat juga nikmat juga kok, ya. Yang penting kita sesuai dengan jadwal sehingga tidak tabrakan dengan jamaah lain dari luar negeri. Baik. Ketika kita sudah melihat jamarot, baik itu ula, wusto maupun akobah, berarti kita membaca labbaiknya stop, ya. Jadi untuk umroh dari mikot sampai melihat Ka'bah untuk umroh. Tapi untuk haji dari hotel sampai melihat jamarot. Kalau sudah melihat jamarot, berarti kan tanggal berapa itu, Bu? Tanggal berapa? Ingat nggak? Tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah itu lebaran haji. Ya, lebaran itu. Nah, sehingga setelah selesai melontar jumroh akobah, maka kita disunahkan takbiran. Ya, jadi yang dibaca bukan labbaik lagi, bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbiran. Ya. Pokoknya setelah melontar jumroh itu, setelah melontar jumroh akobah, kan mungkin sepakat pulang dulu ke tenda kali ya, sepakat ya, nggak langsung tawaf wadohan, ya. Kalau langsung tawaf wadoh, jalan kaki, ya, nggak jauh, dekat Pak, 3 kilo. Cuma kan belum tentu kuat, ya. Yang jelas ramai banget Pak, ramai bener manusia, ya, kayak semut. Nah, kalau pulang dulu ke tenda ya nggak apa-apa, pulang dulu ke tenda, cukur, ya, cukur gundul, kayak Mas Ando hari ini cukur gundul tuh. Kemudian mandi nggak wajib, nggak, hanya untuk menghilangkan rambut-rambut yang kecil itu loh Pak, kan habis dicukur kan biasanya rambutnya kecil-kecil, nah kan gatel kan, nah jadi mandinya itu bukan mandi apa namanya sunnah atau wajib, enggak, pokoknya mandi untuk membersihkan sisa-sisa rambut. Jadi cukur gundul, mandi, buka pakaian ihram. Nah, jadi itu Pak ya, membaca kalimat talbiyahnya dari sejak di hotel sampai melihat jumroh. Setelah selesai melontar jumroh akobah, maka sudah berganti suasana, suasananya adalah lebaran. Sehingga yang dibaca adalah takbiran, Pak. Pokoknya setelah jumroh akobah itu takbiran. Jalan kaki, pulang ke mana? Pulang ke tenda, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Pokoknya baca sendiri-sendiri aja. Nggak ada yang mengomando, nggak ada. Ya seandainya ada yang mengomando Pak Krida atau Pak Taufik ya boleh saja, boleh. Baik, ya.
Itu kalimat talbiyah. Nah, kemudian untuk hari ini saya ingin sambung saja. Pokoknya santai aja Pak hari ini, oh ya, santailah. Nanti Bapak Ibu langsung tunjuk tangan gini. Ya kalau ada hal-hal yang yang ingin ditanyakan segera penting, angkat tangan. Ya. Jadi nggak usah nunggu ditawari. Siapa yang mau tanya? Nggak usah, langsung angkat tangan aja. Ya. Iya. Melontar ibu ini bertanya, ibu siapa Bu? Bu Emma bertanya, Bu Emma. Melontar jumroh ini ada ketentuannya enggak dari jam berapa sampai jam berapa? Nah gitu ya. Untuk jumroh akobah itu yang paling bagus, yang paling afdol adalah waktu duha. Jam-jam segini nih, jam 8, jam 8 lah ya. Yang afdol waktu duha. Ya. Tapi jelas jalannya panas sekali, panas jalannya. Waktu duha yang afdol, artinya yang paling utama. Tapi kita boleh melontar kapan saja boleh. Yang penting mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh maktab. Maktab itu panitia haji dari Saudi. Mereka itu bikin jadwal, Bu. Nah, kenapa saya ulangi berkali-kali? Kenapa jadwal ini dibuat? Supaya jamaah Indonesia tidak tabrakan dengan jamaah dari Iran, dari India, dari Urdu. Kalau tabrakan, kita bisa pakai injak-injak, bisa mati. Ya. Nah, maka dibuat jadwal. Nanti jadwalnya jam berapa? Itu terserah pemerintah Saudi. Saya belum tahu. Ya, mungkin Ibu dapat jatah habis zuhur, bisa juga habis asar, bisa juga habis maghrib, bisa juga habis isya malam. Ya gitu. Jadi untuk jumroh akobah, ya. Jadi kalau bertanya afdolnya, ya afdolnya duha pagi. Nah, itu yang jumroh akobah. Sedangkan yang jumroh yang 3, ya, yang tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya jumrohnya 3 ya, jumrohnya 3 dilontar semua. Itu afdolnya setelah zuhur. Wah itu lagi puncak-puncaknya panas Pak, setelah zuhur. Maka orang yang melontar jumroh itu habis zuhur itu pasti bawa payung, pasti bawa payung. Ibu-ibu biasanya bawa topi lebar, tapi lebar, ya kayak tampah, ya. Nah itu afdol, tapi biasanya kita lagi-lagi kita dijadwal. Dijadwal itu waktu saya kena jam 10 malam, Pak. Saya melontar jumroh itu kalau nggak salah jam 10 malam apa jam berapa lah. Pulang-pulang ya jam 1 lah. Malam. Serem nggak Pak Ustadz? Enggak, rame. Jadi yang namanya Mina sampai Jamarot itu ramai manusia, nggak ada istilahnya serem kemudian kayak horor, itu nggak ada. Pokoknya terang rame, ya. Itulah yang saya kemarin 2016. Saya dapatnya malam. Jadi sekali lagi Bu, untuk melontar jumroh itu jadwalnya sebaiknya kita ngikutin aturan dari maktab dari Saudi. Kenapa? Karena dia yang tahu kapan orang Afrika, kapan orang Asia, kapan orang Timur Tengah, dia tahu ya. Itu Bu ya. Nah, kalau ditanya afdolnya yang jumroh akobah itu pagi, duha. Kemudian yang jumroh 3 itu, yang 3 macam jumroh itu afdolnya adalah setelah zuhur. Ya, setelah zuhur itu jam habis sholat lah ya. Nah, saya, mungkin Mas Ando juga ya, pernah melontar jumroh malam? Siang, pagi? Oh, itu bagus itu. Kalau bisa pagi, bagus ya. Tapi mungkin zaman Mas Ando belum ada itu kali ya, belum ada pagi terus ya. Oh, beruntung itu, Mas Ando beruntung, jadwalnya pagi, enak. Oh, pagi enak, enaknya apa? Enaknya ya sesuai sunnah, ya, sesuai sunnah. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan sedikit di sini. Kemarin
yang perjalanan haji ini sudah sampai tahapan ini ya. Nah, jadi secara bahasa haji itu artinya kemauan atau keinginan ya, keinginan. Kemudian secara istilah atau syariat yaitu berkunjung Baitullah. Jadi ibu-ibu ini mau berkunjung ya, berkunjung kemana? Berkunjung ke Ka'bah ya. Melakukan tawaf sa'i ya, tawaf sa'i. Caranya bagaimana tawaf sa'i? Manasiknya udah berkali-kali ya, insyaallah udah apal lah ya. Dan wukuf ya, wukuf itu yang merupakan puncak haji ya, wukuf di Arafah serta ibadah lainnya. Nah, ibadah lainnya itu berarti sholat. Oh iya, tadi Mas Ando menerangkan bahwa Bapak Ibu juga harus paham tentang sholat dalam perjalanan ya. Jadi karena Bapak Ibu ini adalah mau melakukan perjalanan jauh, sehingga setelah keluar dari asrama haji, semua sholatnya dijamak dan dikosor. Ya, misalnya nanti sampai di bandara di Jakarta, ya sholatnya semuanya jamak dan kosor. Jamak itu artinya digabung, ya digabung. Zuhur dilakukan di waktu asar, atau asar dilakukan di waktu zuhur, digabung waktunya, ya waktunya digabung, itu namanya jamak. Kemudian maghrib digabungkan di waktu isya. Isya ditarik di waktu maghrib. Jadi pasangannya itu maghrib dengan isya. Terus zuhur dengan asar. Pasangannya tidak boleh mau kita, nggak boleh Bu. Misalnya saya mau sholat jamak asar dengan maghrib, nggak boleh. Asar dengan maghrib nggak boleh. Jadi yang boleh digabung itu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Itu namanya jamak, ya. Bukan jamaah, bukan. Kalau jamaah itu ada imam, ada makmum, itu namanya jamaah, ya. Tapi kalau jamak itu adalah digabung, ya. Digabung di satu waktu, dua waktu jadi satu waktu gitu, namanya jamak, ya. Nah, kemudian yang dua kosor. Kosor itu apa? Kosor itu meringkas. Jadi sholat yang 4 semuanya jadi 2. Sholat apa saja yang 4? Zuhur 4 jadi 2. Asar 4 jadi 2. Isya 4 jadi 2. Itu ingat Bu, pokoknya kalau sudah keluar dari asrama haji itu pikirannya jamak kosor. Ya. Maghrib sendiri, maghrib sama subuh sendiri, nggak bisa dikosor, nggak bisa. Ya maghrib tetap 3, ya. Subuh tetap 2, ya. Kalau 2 dikosor jadi 1 namanya witir, ya. Nanti solu sunatan witri, waduh witir lagi. Ya, jadi yang dikosor itu yang 4 saja, yang 4 jadi 2, ya. Nah, kemudian yang tadi sampaikan Mas Ando itu perlu saya tegaskan, ya, jangan sampai kita teledor lupa tentang sholat, ya, karena sholat itu lebih penting dari haji. Itu ingat Bapak Ibu sekalian, sholat lebih penting dari haji. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang akan diperiksa di hari kiamat dari hamba Allah, yang akan diperiksa nomor 1 adalah sholatnya dulu. Bukan haji, bukan. Ya, jadi di dalam otaknya Bapak Ibu itu harus selalu sholat. Ojo lali, ya jangan lupa. Jika nanti kalau ada yang lupa diingatkan sama Pak Tasurun mengingatkan, Pak Kerja mengingatkan, Pak Karu, Ketua Regu, Pak Taufik mengingatkan. Maaf Pak, udah sholat asar? Oh belum, ya cepet. Maaf Bu, udah sholat asar? Oh belum, ya. Jadi saling mengingatkan di antara kita, ya. Karena sholat itu terpenting. Jangan sampai kita haji, sholatnya wacak-acakan.
malah nggak sholat, ya, malah nggak sholat. Alasannya, Ustadz ini bajunya kotor. Nah, itu alasan yang klasik itu. Zaman-zaman, maaf ya, zaman-zaman mungkin kita masih jahiliyah dulu, ya, masih zaman jahiliyah dulu, belum hijrah. Kalau ditanya, ibu nggak sholat, saya lagi nggak suci, lagi kotor. Ya kalau ibu mungkin bisa beralasan begitu karena mungkin haid, ya, datang bulan haid. Tapi kalau bapak kotor apanya? Ya, emang bapak men, ya. Kalau mencret ya mungkin, ya, itu namanya kaca pirit, ya. Kaca pirit itu nawaitunya ingin kentut, gitu ya, niatnya itu, tapi ternyata yang keluar adalah cairan ya, cairan yang baunya naudzubillah dari. Itu namanya kaca pirit, ya. Baik, stop. Ya, ya. Ya. Atau isya dulu, ya, ya, ya. Semua sholat jamaah, baik yang takdim, maaf, terlalu keras. Baik yang takdim maupun yang takhir, semua yang didahulukan itu yang paling awal, ya. Misalnya ibu tadi tanya tentang takhir, ya. Misalnya maghrib ditarik di waktu isya tuh, maghrib ditarik di waktu isya. Nah, mana duluan, isya dulu atau maghrib dulu? Nah, sekarang pertanyaannya, urut-urutannya secara alamiah yang datang duluan maghrib apa isya? Maghrib dulu, berarti tetap maghrib dulu, ya. Jadi tidak isya duluan. Jadi kalau bapak ibu sholat jamaknya adalah jamak takhir, maghrib di waktu isya, maka yang dilakukan maghrib dulu. Nah, baru setelah itu salam, qomat lagi isya. Demikian juga zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar, zuhurnya dilakukan di waktu asar. Ngelakuinnya asar dulu atau zuhur dulu, ya. Jadi sesuai dengan natural, ya, artinya urutan waktunya, ya, urutan waktu secara natural, secara alamiah. Ya, yang datang duluan apa? Yang datang duluan zuhur apa asar? Zuhur dong, berarti zuhur dulu. Ya gitu Bu, ya. Itu saya mengingatkan betul-betul Pak, karena begini. Kadang-kadang saat-saat kritis sholat itu kadang-kadang saat kita ngantuk Bu. Ya, ini yang rombongan saya pernah ngalami. Turun dari pesawat di Jeddah, itu ngantuknya luar biasa turun dari pesawat itu. Nah, habis itu apalagi zaman saya dulu Pak, itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang enak, sekarang nggak boleh lama-lama di bandara, nggak boleh. Kalau dulu kami di bandara itu 2 jam minimal, 2 jam. Ngantuk, capek, pegel. Nah, lagi ngantuk-ngantuknya itu tahu-tahu bis datang. Terus saya naik bis. Di bis itu tidur semua, saya intip gitu. Oh, tidur semua. Akhirnya apa? Sholat subuhnya banyak yang lewat. Waktu itu adalah memang jam-jam subuh, ya. Mau subuh di Mekah sudah kesiangan, mau subuh di jalan pada tidur semua. Nah, di situ mau tidak mau ketua rombongan, ketua regu harus membangunkan. Bapak Ibu, maaf, ayo bangun dulu, subuh dulu. Ayo subuh. Nanti habis subuh tidur lagi. Nah, itu jadi di saat-saat kritis itu ada yang lalai tentang sholat, ya. Pada saat lelah-lelahnya, kan kita habis terbang itu 10 jam Pak, 10 jam itu duduk di pesawat capek Pak, capek itu. Makanya di pesawat itu nanti Bapak Ibu, jangan duduk 100%, ya sekali waktu jalan-jalan, ya, jalan-jalan. Ya kemudian nanti di pojok mana, ya agak senam-senam ringan lah. Gitu ya. Jadi sewaktu-waktu jalan-jalan, jangan duduk terus. Pegel betul sini, capek. Ya mending kalau duduk bisa tidur, kadang-kadang
duduk nggak bisa tidur, udah pegel, capek, pening, kedinginan, kembun perut, ya. Nah, jadi perlu jalan-jalan ya, jalan-jalan. Ya. Ini jalan-jalannya jangan bareng-bareng, nanti tabrakan. Pokoknya diatur aja lah. Ya. Ya. Nah, terus ternyata maaf ya. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pesawat itu mulus dan lancar. Ya, amin. Amin ya. Tapi kemarin saya merenung, kenapa kadang-kadang di pesawat itu mengalami turbulensi. Turbulensi itu apa? Turbulensi itu di atas itu ada angin, Pak. Ada angin, sehingga pesawat itu bunyi gluduk 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 gluduk, kayak seolah-olah pesawat itu nabrak awan itu atau nabrak apalah, gluduk gluduk, sehingga gluduk gluduk. Nah, setelah saya merenung ternyata itu ada gunanya, ada hikmahnya. Gunanya supaya kita bangun dan berzikir. Kalau pesawat itu mulus saja, biasanya pada lupa bahwa dia di pesawat, lupa, sehingga nyetel video yang macam-macam. Mana ada videonya nanti di kursi pesawat itu kan ada layarnya bisa di setel, mau ngaji, mau film, mau apa gitu ya. Nah, itu takutnya bapak-bapak, ibu-ibu lupa bahwa ini sedang ada di angkasa dan tidak ada remnya, nggak ada remnya kan. Kemudian kalau mesinnya mati bisa jatuh ke bawah. Nah, kadang-kadang lupa, saking enak itu pesawat, enak itu ya. Nah, jadi ternyata adanya turbulen itu, gluduk gluduk gluduk, itu ternyata hikmahnya apa? Supaya kita ingat mati, ya, ingat mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, supaya kita ingat Allah, ya. Khawatirnya karena keenakan pesawat mulus 10 jam lupa semua. Nah, jadi hikmahnya ada, yaitu zikir. Insya Allah tetap selamat, tetap selamat, dan pesawat itu tidak ngerem di tengah jalan, enggak, tetap jalan melaju kenceng. Cuma memang ada suara duduk, duduk, duduk. Nah, itu jadi itu untuk ngetes kita siap mati apa enggak? Untuk ngetes saja, untuk ngetes, ya, ngetes. Dan kita harus zikir. So, saya kalau sudah suara duduk-duduk itu, mulut saya nggak berhenti, Bu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Udah, matanya merem aja, udah nggak mau lihat lagi, merem aja. Ya. Supaya kalau seandainya ada apa-apa, saya istilahnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan mulut saya beristighfar atau berzikir gitu ya. Jadi itu hasil perenungan saya. Sebab kalau pesawatnya mulus, nggak ada apa-apa, takutnya di antara kita lupa bahwa kita sedang di pesawat. Nah, yang lupa itu kadang-kadang suka melihat gambar-gambar yang kurang baik videonya. Nah, ini sudah jelas, rukun itu tidak boleh dilanggar. Siapapun orangnya, mau kiai, mau menteri, mau jenderal, kalau rukunnya hilang, batal hajinya. Ya. Rukun jangan lupa ada 4: wukuf, tawaf, sa'i, berihram. Ya. Wukuf, tawaf, sa'i, berihram. Kalau urut-urutannya ya berihram dulu, Kemudian kalau mulai dari umrah ya umrah dulu lah. Kalau kita melihatnya berihram, wukuf, tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah itu kan isinya 2, tawaf dan sa'i, ya. Yang tidak ada sa'i hanya 1, yaitu tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan, itu gak ada sa'i. Tawaf 7 kali, habis itu pulang ke hotel, langsung naik bis, cabut ke Madinah atau ke bandara, ya. Nama tawaf perpisahan. Nah, ini 4, ingat-ingat Bapak Ibu, rukun haji ada 4. Sekaligus mengulang, insya Allah pepatah Minang mengatakan lancar kaji karena diulang. Jadi semakin diulang semakin lancar, ya. Kalau ada orang lain punya pemahaman, Pak Ustadz,
kok di KBIH lain rukun haji bukan 4, 5, 6, itu nggak apa-apa ya. Perbedaan kita hargai ya, kita hargai. Misalnya mereka menambah satu lagi harus tertib urut. Nah, kemudian ada nambah satu lagi misalnya niat ya. Padahal berihram itu juga di dalamnya sudah ada niat ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi perbedaan itu kita hormati, tetapi yang saya sampaikan, saya insya Allah bertanggung jawab dunia akhirat. Ini benar berdasarkan sunnah Rasul dan kita fikih dari mazhab Hambali ya, mazhab Hambali. Nah, kemudian wajib haji. Nah, ini saya terangkan kemarin waktu kita praktek, Pak. Waktu kita praktek melontar jumroh, ya yang dekat Jamarat itu, Pak. Bapak Ibu yang praktek mungkin ingat ya. Kemarin yang praktek saya itu ada 27 orang. Berarti kurang 13 ya. Nah, berarti bapak-bapak yang 13 orang, bapak ibu yang 13 orang itu berarti belum praktek ini. Ya, tapi mudah-mudahan videonya bisa dilihat lah ya. Videonya bisa dilihat ya. Untuk wajib haji ini ada 7. Wajib namanya, Bu, ya, wajib. Kalau ini ditinggal, hajinya tetap sah. Tapi ada tapinya, harus memotong seekor kambing, seekor dam. Jadi kalau 1 wajib haji dilanggar, maka 1 kambing. 2 wajib haji dilanggar, 2. 7 ekor kambing. Ya, jadi jumlah kambingnya sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Ini namanya wajib haji. Apa itu Pak Ustadz wajib haji? 1, berihram harus dari mikot. Apa sih mikot? Mikot itu tempat tertentu yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Kalau kita dari Madinah, mikotnya Bir Ali, Bir Ali. Kalau kita dari Indonesia melalui Yaman, kita kan di Indonesia ya, melalui Yaman, maka mikotnya di Yalamlam. Ya, Yalamlam. Itu yang Yalamlam itu untuk gelombang 2. Ya, untuk gelombang 2. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah dikabulkan Allah gelombang 1. Alhamdulillah. Perlu sujud syukur itu. Jadi berihram itu tidak boleh sembarangan, atau mendarat dulu di Jeddah, baru berihram, itu nggak boleh. Yaitu kena dam, ya, kena dam. Kalau kita berihramnya dari setelah pesawat mendarat, ya, itu bagi gelombang 2. Ya, kalau kita gelombang 1 mah aman-aman saja. Karena kita kan ke Madinah dulu Pak kan, dan ke Madinah nggak ada hubungannya dengan mikot-mikotan, nggak ada. Kita ke Madinah, datang biasa, pakaian biasa, kemudian masuk hotel, dapat kunci hotel, tidur, kemudian ke Masjid Nabawi. Ya. Kemudian wajib yang kedua, yang penting pengetahuan ini Bapak harus masuk ke hati dan ke akal. Ya. Wukuf di Arafah sampai malam atau sampai maghrib. Wukuf sampai maghrib, ya, karena maghrib itu dianggapnya sudah pintu gerbang malam, ya. Jadi kalau Bapak Ibu wukufnya hanya sampai jam 5, belum maghrib belum, kemudian sudah keluar dari Arafah, karena mungkin kena diiming-iming pihak lain, misalnya Pak, itu sudah ada bis yang mau ke Musdalifah, ayo Pak, mau bisa nganggur, ayo, jangan ikut, ya. Pokoknya nunggu matahari terbenam dulu. Ya, kalau Bapak Ibu meninggalkan Arafah sebelum maghrib, maka kena dam. Yang kedua. Yang ketiga, menginap atau mabit. Mabit itu menginap. Ya, menginap mabit di Musdalifah sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Tengah malam itu jam 00. Ya. Kalau sebelum tengah malam sudah meninggalkan Musdalifah, karena ada bis nganggur, iya ada bis nganggur, yuk kita naik. Maka itu kena dam. Jadi biar aja sampai jam 00, ya, setengah 1 baru kita berencana mau menuju ke meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina, ya. Dan itu juga tidak segampang teorinya, tidak segampang teorinya. Karena apa? Seperti yang sudah sampaikan di berbagai tempat, karena jumlah jamaahnya itu ratusan ribu bahkan jutaan, sementara bisnya itu juga jalannya
kadang-kadang macet, kadang-kadang bisnya jarang, ya. Ya walaupun bisnya banyak, tetap apa nggak bisa selancar jalan tol itu nggak bisa, tetap agak lambat. Karena ternyata jamaah haji di luar Indonesia banyak yang jalan kaki, banyak sekali yang jalan kaki. Baik dari hotel ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina lagi, banyak yang jalan kaki. Saya juga kagum, mereka itu kakinya kaki apa itu? Apa kaki robot, apa kaki besi itu? Serius Pak, serius jalan kaki. Ya, yang dari Afrika, yang dari Timur Tengah itu ya. Kita aja enak naik bis, ya kita naik bis ya. Jadi sekali lagi teorinya memang jam 00 kita keluar dari Musdalifah, tapi dalam prakteknya karena antri maju sedikit-sedikit pelan-pelan, akhirnya sampai ke bisnya itu ternyata juga subuh juga ya. Jadi dari jam 00 setengah, katakanlah setengah 1 ya, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, 4 jam nunggu, tahu-tahu subuh. Nah, ya udah, kalau subuh berarti kita sholat subuh dulu di Musdalifah. Nah, makanya yang paling nikmat itu pokoknya di Musdalifah itu setelah sholat maghrib sama isya di jamak takhir Bu ya, jamak takhir maghrib sama isya, kemudian cari kerikil 7, nah udah tidur. Karena apa? Karena seharian kan kita di Arafah. Di Arafah itu cukup lelah. Ya. Apalagi saya dulu 2007, saya dulu wukuf di Arafah sambil berdiri Pak. Berdiri saya, nggak duduk kayak gini. Ya namanya haji pertama dulu ya, maklum lah. Dan memang referensi yang saya baca itu memang berdiri itu wukuf itu. Jadi saya ingin mengikuti apa adanya yang dari apa referensi yang saya baca. Jadi betul-betul di Arafah itu lelah, sampai di Musdalifah, habis sholat langsung tidur. Ya, tidur. Bangun-bangun subuh. Jadi pokoknya minimal sampai tengah malam ya. Kemudian mabit di Mina. Jadi malam 11, malam 12, malam 13. Ya, ini wajib. Kalau yang malam pertama yaitu tarwiyah, itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Tarwiyah itu hukumnya sunnah. Ya, tarwiyah. Iya, malam pertama tapi bukan yang ini, bukan yang ini. Iya, tanggal 8 itu. Ya, jadi ya. Malam tanggal 9. Malam tanggal 9 kita tidur di Mina, ya. Orang yang tidak tarwiyah tidurnya di Arafah. Ya, orang yang tidak tarwiyah tidurnya di Arafah. Tapi orang yang tarwiyah tidurnya di Mina. Nah itu tidur di Mina semalam itu namanya tarwiyah. Dan itu sunnah Bu ya, sunnah. Saya katakan sunnah biar nanti tidak terjadi fitnah ya. Oh Pak Nurdin mewajibkan, enggak wajib ya, sunnah. Nah tapi bukan yang ini loh. Kalau yang ini yang wajib, yang ini yaitu malam 11, malam 12 ya. Boleh ditambah semalam lagi itu malam 13. Nah ini mabit di Mina. Jadi tidak boleh malam itu tidur di hotel. Ya karena duitnya banyak. Ya seandainya Bapak Ibu nekat, aku mau ke hotel buat apa duit banyak? Silahkan. Tapi motong kambing, motong jam. Ya motong jam. Yang kelima, melontar semua jumroh. Melontar semua. Pokoknya dalam melontar jumroh itu kuncinya kaki jalan kaki ya, dari tenda tempat kita nginep sampai ke Jamarot yang jaraknya bisa 2 kilo, bisa 2,5, bisa 3 kilo, bisa 4 kilo, bisa 5 kilo, bisa 8 kilo jaraknya ya. Dan selama melontar jumroh itu tidak ada kendaraan, nggak ada, mau gojek, mau bentor, mau apa angkot, nggak ada, semua orang jalan kaki. Adil Pak, adil, seluruh dunia itu jalan kaki melontar jumroh itu ya. Dan biasanya kita nanti lewatin terowongan Pak. Jadi kita nanti nembus gunung Pak ya, gunung ditembus, ada terowongan. Ya, terowongannya ya lumayan besar ya. Waktu pertama kali saya haji masuk terowongan itu perasaan serem Pak. Ya.
terowongan gitu ya. Tapi ya lama-lama enggak juga ya. Di terowongan itu ternyata sudah ada apa blower ya. Blower sehingga orang yang di tengah-tengah terowongan itu enggak kekurangan oksigen ya, karena blowernya jalan. Jadi angin dari luar itu masuk Pak, masuk ke terowongan itu angin, sehingga kita enggak kekurangan oksigen enggak. Jadi jangan khawatir nanti masuk terowongan, nanti gimana napasnya? Jangan khawatir, tenang aja, bisa bernapas. Ada blowernya gede Pak, mesin blowernya gede untuk menyedot udara dari luar masuk ke dalam terowongan. Jadi melontar jumroh semuanya jalan kaki. Nah, yang betul-betul sakit bisa diwakilkan, ya, bisa diwakilkan ke istrinya, bisa diwakilkan ke suaminya, bisa diwakilkan ke ketua regu, bisa diwakilkan ke ketua rombongan, ya. Tapi mewakilkannya jangan banyak-banyak, kasihan. Nanti bapak-bapak, pokoknya yang penting jangan pura-pura sakit loh ya. Aduh aku sakit. Nah, padahal pengen mewakilkan, jangan. Ya, pokoknya kalau sakit kelihatan, badannya panas, kemudian nggak doyan makan, batuk nggak berhenti-berhenti, ya ini jelas sakit. Tapi kalau kelihatan makannya banyak, badannya dipegang nggak, berarti ini bohong itu ya. Buat apa kita haji bohong ya? Janganlah. Pokoknya melontar jumroh semuanya, kecuali yang betul-betul melontar jumroh itu nggak ada kursi roda kan? Nggak ada. Jadi yang seperti bapak ini itu bisa diwakilkan. Bapak ini, bapak kita ini. Diwakilkan ke bapak aja. Ya. Dan kalau mau mewakilkan ya berarti bapak dulu melontar. Bapak dulu melontar, setelah selesai kemudian ya Allah saya mewakilkan, sebutkan namanya. Sebutkan ya. Bapak kita ini, ya kan masih ada hubungan dekat kan. Jadi yang sakit bisa diwakilkan, Kemudian yang berikutnya, yang keenam, mencukur atau memendekkan rambut, ya, botak, ya, botak. Kayak Mas Ando ini hari ini, Mas Ando botak itu, ya. Contohnya Mas Ando. Ya. Nah, untuk mencukur itu boleh sendiri sesama kita, boleh saling cukur-mencukur. Biasanya kalau sesama kita biasanya gratis, ya dibayar 10 real, nggak mau, maunya 100 real. Nah, 10 real, 100 dong sama kawan sendiri. Nah, kalau kita nggak mau sesama kita, di pinggir jalan, selama kita jalan kaki dari tenda ke Jamarot, itu tukang cukur banyak. Itu sama juga, mereka sama dengan kita Pak. Mereka itu mencari kesempatan dalam kesempatan. Bukan kesempitan, bukan mencari kesempatan. Boleh. Misalnya Bapak ahli nyukur ya, kemudian Bapak di situ pasang tarif 15 real. Bisa kaya pulang ke sini. Ya. Nyukur kepalanya orang Afrika, nyukur kepalanya orang Urdu, orang India. Enggak apa-apa. Itu halal kok, halal. Boleh Pak. Kalau Bapak punya keahlian nyukur dan nyukurnya cepat, ya. Siapa tahu, saya kan nggak tahu kan. Siapa tahu antara Bapak sebanyak ini ada yang punya keahlian nyukur dan nyukurnya cepat. Langsung buka praktek aja di Mina. Kepala bahasa Indonesianya. One head 15 real. Tulis saja 15 real. Nggak apa-apa. Jadi yang di pinggir jalan itu bukan resmi. Bukan resmi, semuanya swasta. Ya. Dan halal, nggak dosa, nggak boleh, ya. Saya juga waktu itu dicukur sama orang mana itu, orang India. Memang yang ahli nyukur itu kalau nggak India, Bangladesh ya. India, Bangladesh. Mencukur rambut. Kemudian yang ketujuh, tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada. Nah ini 7 ini jangan dilanggar Bapak Ibu sekalian. Kalau 7 ini dilanggar, 1 dilanggar berarti 1 kambing. Ya. Ini sudah saya terangkan kemarin waktu praktek. Ya. Khotbah. Ya. Siapa yang berkhotbah? Kalau kan yang paling Ya. Ya. Ya.
Ya, wukuf diawali dengan khutbah. Pertanyaannya, siapa yang jadi khotib? Tenang saja bapak-bapak, sudah ada petugasnya. Ya, sudah ada petugasnya. Kita ngikut saja. Pokoknya nanti satu tenda itu biasanya sudah ada satu khotib. Tendanya gede kok, tendanya gede. Video yang terakhir di share itu kan tenda-tenda di Arafah sudah mulai modern. Kalau dulu Pak kami 2007 itu tendanya itu tenda kuno. Yang Arafah loh ya, yang Arafah, bukan yang Mina bukan. Kalau yang Mina dari dulu sudah begini, kalau yang Mina dari dulu sudah begini, dari dulu. Yang Arafah itu dulu tendanya jelek, kena badai juga roboh. Nah sekarang ini di video terakhir itu katanya sudah mulai pakai besi, pakai baja besi, sehingga dan tendanya gede ya. Nah itu pokoknya insya Allah sudah ada petugasnya Pak. Pasti kloter itu nanti akan sudah menunjuk itu. Lu khotbah di sana, lu khotbah di sana itu kloter pasti begitu. Jadi tenang aja Pak. Tapi tidak ada salahnya kalau setiap pribadi kita siap. Sehingga sewaktu-waktu ini khotibnya lagi pada sakit semua ini. Dari Anamero ada nggak? Siap. Wah gitu loh. Pak Krida, Pak Taufik, ya angkat tangan. Ya jangan sampai Pak Taufiknya mana? Keluar ya. Pak Taufiknya keluar. Ya. Biasanya gini Pak, kalau misalnya dari rombongan kita, kayak misalnya Ustaz Budi yang berangkat, nah biasanya orang kloter itu orang teman tahu bahwa Ustaz Budi ini Ustaz. Mereka delegasi, ya. Ya. Namun kalau misalnya dilihat kita ini memang nggak ada, mereka sudah menyiapkan. Ya. Jadi tenang aja. Insya Allah, Bapak nggak usah khawatir. Ada petugas khotibnya ada. Biasanya itu sudah dirapatkan sama kloter, ya. Kloter sering rapat kloter rapat dengan ketua rombongan. Nah nanti dari ketua rombongan itu kan dilirik sama kloter. Ini kayaknya apa bakat-bakatnya Ustadz ini nanti ditunjuk. Apanya? Oh ya wudhu ya terus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu waktu tawaf itu batal kentut, maka wajib wudhu lagi, ya. Dan wudhu itu kan kalau mau sempurna kan seperti Nabi kan, cuci tangan 3 kali, terus jarinya, ya. Kemudian dimulai kanan dulu 3 kali, baru kiri, kemudian sampai berkumur-kumur misal hidung. Nah, kalau mau yang sempurna seperti itu bagus, ya. Dan airnya tersedia Pak, air berlimpah, air Zam-Zam. Jadi di Masjidil Haram itu asal jangan di depan Ka'bah loh ya. Kalau di depan Ka'bah persis kan nggak ada, harus agak nempel ke tembok itu, ya. Itu air Zam-Zam banyak. Meskipun kadang-kadang kalau ketahuan polisi air Zam-Zam yang dekat tembok itu nggak boleh untuk wudhu, yaitu khusus untuk minum, ya. Yang itu loh Pak, kita kan habis tawaf kan sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf ya, sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Yang rakaat pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca kulhu. Nah habis itu kan minum air Zam-Zam. Nah air Zam-Zamnya itu dekat Pak, dekat sekali dengan tempat kita sholat itu. Nah kalau kita bisa berwudu di situ, asalnya kucing-kucingan, asal nggak ketahuan polisi, nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi di tembok Masjidil Haram, paling tembok yang terdekat lah. Tapi kalau itu nggak boleh, masuk ke dalam, nanti ada yang khusus untuk wudu, boleh. Ya, nah itu kalau mau yang sempurna begitu. Saya udah terangkan kemarin waktu di KUA bahwa kita tidak usah takut, nggak usah takut. Kenapa? Yang penting kita bisa melihat Ka'bah, titik. Ketika kita habis wudhu Pak, habis wudhu ya, meskipun wudhunya agak jauh, ya sudah jalan ke tengah-tengah Masjidil Haram, kan nanti ketemu lagi Ka'bah. Oh itu Ka'bah. Nah kalau sudah ketemu Ka'bah, kita nggak usah bingung karena Ka'bah itu sudutnya hanya 4, ya. Ka'bah itu kan kotak begini, kotak kan Ka'bah itu. Sudutnya ada 4. Tinggal 4 itu tinggal kita cari yang mana yang namanya Hajar Aswad. Tinggal kita cari aja.
Oh ini bukan karena ada Hijri Ismail. Oh ini bukan. Berarti kan masa sih mencari 4 bingung? Tinggal jalan aja orang. Tugas kita jalan keliling sambil ngintip gini. Mana sih Hajar Aswad? Oh ini bukan. Ini Hijri Ismail. Oh ini Rukun Yamani bukan. Berarti satunya lagi ya. Jadi sudut Ka'bah kan hanya 4 ya. Yang tempat kita mulai tawaf itu Bismillahirrahmanirrahim namanya Rukun Hajar Aswad. Kita tinggal nyari itu saja. Kemudian yang sudut 2 lagi nggak usah kita hafalkan, itu yang ada Hijri Ismail. Hijri Ismail itu yang begini, yang setengah lingkaran. Berarti yang satu lagi Rukun Yamani. Jadi yang perlu kita hafalkan dari Ka'bah itu cuma 2, Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Ya. Dan Hajar Aswad itu bisa juga dibantu dari tembok Masjidil Haram, nanti ada lampu hijau Pak. Jadi di tembok Masjidil Haram ada neon lampu warna hijau. Nah kalau udah ketemu, itu berarti lurus Hajar Aswad. Jadi begitu Pak. Jadi saya kemarin sudah terangkan di KUA, pokoknya tidak boleh ada rasa takut. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu Ka'bahnya cuma satu dan di tengah, dan semua orang bisa melihat. Ya kecuali orang buta, ya orang buta. Kalau kita normal melihat, oh sana Ka'bah ya, udah jalan aja terus jalan sampai dekat, habis dekat kita mencari pojok Rukun Hajar Aswad. Nah habis itu kita mulai lagi kekurangannya. Kalau tadi kita dapat 4 berarti kurang 3 tambah 3. Tadinya 5 kurang 2 tambah 2 gitu. Jadi itu Pak. Ya jadi kalau mau wudhu yang sempurna bagus ya, kita cari tempat wudhu di masjid, nggak keluar masjid Pak, nggak keluar masjid ya. Nah tapi kalau misalnya bapak agak capek, agak lelah, dan saya mau wudhu yang wajib-wajibnya aja, yang wajib-wajibnya aja yang harus diusap basuh hanya 4. 1 wajah ya, wajah harus basah. Yang kedua tangan sampai siku harus basah. Kemudian yang ketiga adalah rambut atau kepala ya. Saya bilang rambut, kemudian di YouTube saya ada yang komen, kepala Ustadz. Ya, terima kasih ya. Memang ayatnya berbunyi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kamu ya. Ru'usikum itu kepala ya. Kepala itu kan bisa botak, bisa punya rambut kan. Ya, makanya kalau mengusap rambut memang nggak tepat. Yang tepat adalah mengusap kepala. Ya, kepala Pak ya. Sekali aja. Set, kemudian begini ya. Paling sudah saya sudah pernah mencontohkan kan. Jadi kepala pakai tangan 2 Pak ya, tangan 2 kiri kanan sampai ke belakang, dan ke depan lagi, kemudian kuping. Kemudian yang terakhir kaki sampai mata kaki ya, sampai mata kaki sini. Jadi itu saja. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki. Nah itu yang rukun-rukunnya saja. Ya sah, insya Allah sah. Hanya memang wudhunya tidak sempurna. Ya kalau sempurna kan harus plus sunnah kan, plus sunnah-sunnahnya. Begitu Pak ya. Ya. Iya. Kalau perempuan, kalau memang tempatnya tidak istilahnya di tempat umum banyak orang melihat, maka di hijabnya saja ya. Kecuali kalau ibu bisa wudhu di kamar mandi terkunci, ya di kamar mandi terkunci, maka buka jilbab. Ya. Ini ke depan, kemudian telinga ya. Ya kalau misalnya tangannya mau dimasukin ke dalam jilbab gini, ya boleh aja ya. Jadi intinya kalau tempatnya tempat umum banyak laki-laki melihat, maka jilbab gak boleh dibuka. Kerudung gak boleh dibuka. Kenapa? Kaki dibuka lah. Ya disiram lah. Siram. Kecuali kalau kita musafir. Kalau musafir memang kita boleh mengulap
boleh mengelap apa atasnya, apa kaos kaki bagian sepatu bagian atasnya saja dilap ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke Masjidil Haram kan kita apa namanya sudah apa istilahnya sudah niat untuk ibadah secara penuh ya. Jadi usahakan seperti itu untuk bisa sempurna ya, untuk bisa sempurna. Jadi itu ada bab sendiri tuh namanya mengusap khuf ya. Mengusap khuf itu artinya mengusap sepatu bagi seorang musafir yang sudah berwudu, kemudian pakai sepatu, kemudian di tengah jalan mau sholat, ketika wudu maka pada saat wudu tidak usah dibuka sepatunya. Ada itu, ada bab khusus dalam kitab fikih, ada bab khusus namanya mengusap khuf ya. Artinya kalau kita bisa dibuka itu lebih baik ya. Yang penting sesama ibu-ibu sajalah yang menyaksikan itu. Jadi makanya kalau wudhu ya cari tempat yang agak nyumput-nyumput lah. Ya. Kalau di tempat umum seperti apa pom bensin ya, pom bensin atau rest area itu ibu harus cari yang tertutup, yang ada pintunya, ada kuncinya. Ya. Jadi jangan sampai ibu wudhu di pom bensin, sampingnya bapak-bapak, jangan. Ya, jangan. Nanti kelihatan rambutnya, kelihatan tangannya, kelihatan kakinya, betisnya. Ya. Jadi kalau di tempat umum di Indonesia, cari yang kamar mandi. Masuk kamar mandi terkunci. Ya. Kenapa Bu? Oh nggak apa-apa. Ya kalau di Arab kan tempat wudhu laki dan perempuan dipisah. Ya. Misalnya WC 6, nanti ada gambarnya itu. Kalau laki itu biasanya pakai gamis tuh, pakai apa? Pakai udeng-udeng. Ya. Kalau wanita biasanya pakai cadar. Itu anunya gambarnya. Ya, jadi kalau di Masjidil Haram, kalau di Madinah gampang, apa? Toilet woman ya, woman toilet ya. Woman berarti ibu-ibu, perempuan. Ada man berarti laki-laki. Ya. Kalau di Madinah ya intinya toilet itu tetap terpisah ya. Jadi kembali insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau hanya mempertahankan supaya tidak kentut dalam tawaf itu insya Allah mudah ya, karena tawaf itu kan hanya 1 jam maksimal ya. Yang penting ibu-ibu makannya jangan sembarangan, kemudian apa namanya pokoknya perut jangan sampai kosong ya. Perut jangan sampai kosong, kemudian semua kalau misalnya kosong atau kembung, biasanya gampang kentut itu, ya keluar gas ya. Jadi insya Allah nanti bisa minta nasihat kepada dokter bagaimana supaya perutnya nggak kembung gitu ya, supaya tidak gampang kentut. Ada sih obat untuk apa menahan kentut itu ada obatnya, tapi sebaiknya janganlah. Ada itu. Iya, ada obatnya itu ada, tapi sebaiknya nggak usah lah. Pokoknya banyak berdoa saja Bu, banyak berdoa ya Allah mudah-mudahan selama tawaf saya tidak kentut, juga banyak berdoa saja ya. Kayaknya Pak Ridha kecapean betul ini, ngantuk ya Pak. Apa Pak tadi minum? Ini? Udah banyak. Ada banyak. Ini nganggur ini. Oh iya, ini sekaligus pengumuman aja kan, di sana mau tidak mau bapak-bapak di luar haji ya, di luar haji mau tidak mau bapak-bapak akan ikut sholat jenazah sehari 5 kali ya. 5 kali Bu, sehari 5 kali itu sholat jenazah, itu pasti. Nah jadi Bapak Ibu yang belum hafal doa-doa sholat jenazah, ini saya bawa buku kecilnya. Nanti tapi nggak boleh jualan di masjid ya, karena jualan di masjid dosa. Ya nanti di luar saja, di luar ya. Itu khusus sholat jenazah. Siapa tahu di antara ibu-ibu ada yang doanya belum hafal ya. Doa sholat mayit ya, doa sholat mayit ya. Nanti bisa saya sengaja beli, cuma nggak banyak ini. 1, 2, 3, hanya 10 ya nanti. Sholat jenazah. Tapi kalau sudah hafal nggak usah. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi anhu ya. Kan sholat jenazah itu kan 4 kali takbir.
4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua bersolawat kepada Nabi, solawatnya seperti sholat atau tahiyat. Takbir ketiga doa. Nah doanya itu yang agak panjang, yang kadang-kadang sedikit lupa. Nah itu maka bisa dibantu dengan ini ya. Kemudian habis takbir keempat boleh doa lagi, boleh salam. Kalau di Saudi bapak-bapak jangan kaget, habis takbir keempat langsung salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau di Saudi habis takbir keempat nggak doa lagi, nggak, langsung salam ya. Jadi doanya itu hanya difokuskan di takbir ketiga. Tapi kalau di Indonesia habis takbir keempat masih doa lagi, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan, ini udah lama saya beli, udah hampir 2 bulan, tapi lupa terus, mau saya bawa ke sini lupa terus. Iya. Dalam waktu tawaf, itu kan kadang-kadang kita berpisah ya Bang. Iya. Kadang terpisah dengan suami atau terpisah dengan rombongan. Iya. Nah, pas di saat kan kita harus mandiri loh Ustaz. Setelah terpisah kita melanjutkan tawaf, selesai tawaf kita itu sholat, tawaf. Setelah itu syai'nya itu apakah tunggu berbarengan? Iya. Kita sendiri. Iya, iya. Ya ini juga udah pernah saya sampaikan, makanya ini peranan dari ketua regu mana itu? Sama ketua rombongan. Pokoknya sebelum mulai tawaf itu harus kesepakatan dulu. Sepakatan rundingan, siapapun di antara kita yang kebetulan selesai duluan harus nunggu di sini. Nah, di sininya itu disepakati. Ya, misalnya di pintu berapa, atau di bawah lampu hijau, atau di lurusannya Makom Ibrahim gitu ya. Cuma kalau yang di lurusannya Makom Ibrahim biasanya padat Pak, padat ya. Atau lurusannya Hijri Ismail ya, misalnya Hijri Ismail kan sekali kanan gini kan lurusannya itu. Tapi paling enak itu di pintu berapa ada nomornya kok Bu. Pintu Masjidil Haram itu ada nomornya. Apa pintu 79, apa pintu apa, atau pintu apa ya. Jadi harus disepakati itu, sehingga siapapun yang selesai duluan harus sabar menunggu ya. Jadi begitu Bu, jangan nyelonong sendirian di sa'i, jangan ya, sebaiknya nunggu. Nah, kemudian kalau suami istri biasanya insya Allah sih nggak pernah pisah, nggak pernah. Pokoknya bapak istrinya pegang aja kencang-kencang Pak ya, ya yang dipegang bajunya saja ya, bajunya pegang gini ya. Tuh, ada juga kadang istrinya pegang kain ihramnya, tapi takut melorot itu ya, kan bahaya kalau melorot ya. Atau pegang sabuknya juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau suami istri, insya Allah pengetahuan saya itu jarang berpisah, jarang, pasti bareng terus. Nah, yang biasanya buyar itu satu rombongan ya. Satu rombongan biasanya, regu 1 udah duluan, ya nggak apa-apa. Regu 4 terakhir, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting nanti ketemu lagi di mana, di titik yang kita sepakati. Itu Bu ya. Baik. Jam berapa sekarang? Belum jam 11. Ayo Pak, kita minum dulu Pak. Nanti ada orang dari Tri mau promosiin provider. Apa? Tri? Oh, ya. Kartu. Boleh. Sama ini juga. Nanti ada jam 11 loh sini. Saya sih mau foto di situ dulu. Ya, jam 11. Ya dari Tri apa mau sekarang aja yang dari Tri? Ya nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, jadi yang rukun jelas ya, rukun jelas, yang wajib jelas, kemudian yang sunnah. Yang sunnah itu adalah rangkaian ibadah haji yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan, termasuk tarwiyah ya.
Tarwiyah tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan, dan jika tidak dilakukan tidak berakibat tidak sahnya haji, tidak. Sunnah haji adalah semua rangkaian di luar rukun dan di luar wajib. Nah, itu sunnah. Termasuk doa-doa, Bu. Doa-doa yang Ibu apalin itu sunnah itu. Ya. Yang wajib hanya itu tadi, niat, ya. Nah, contohnya mandi itu sunnah. Mandi mau pakai baju ihram itu sunnah. Kalau bapak nggak mandi ya nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Jadi kalau ingin sempurna sesuai dengan perintah Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi di situ kalimatnya wa atimmu. Wa atimmu itu artinya sempurnakan. Sempurnakan. Sempurnakan itu apa? Ya rukunnya jalan, ya wajibnya jalan, ya sunnahnya jalan. Itu sempurna. Kalau bisa sempurna, Pak, nikmat sekali, Pak. Nikmat sekali. Sehingga pulang ke Indonesia itu tidak ada penyesalan. Pulang ke Indonesia. Tapi kalau misalnya tarwiyah mudah, tapi kita nggak ikut karena sayang 200 real, bisa untuk beli minyak wangi, bisa untuk beli kurma, bisa untuk beli tasbih. Saya nggak usah ikut tarwiyah lah, mending untuk beli oleh-oleh. Nah, nanti kita pulang ke Indonesia nyesal karena beli oleh-oleh itu bukan sunnah. Beli oleh-oleh itu bukan sunnah, bukan. Itu mubah, ya. Ya. Ulangi lagi susah kayak katanya kalau lagi tahu nggak boleh Ya, jadi waktu kita tawaf, Bapak Ibu sekalian, yang jelas tidak boleh megang Ka'bah. Ketika Bapak Ibu tawaf keliling, itu nggak boleh megang Ka'bah. Ya, nggak boleh megang Ka'bah, nggak boleh. Yang boleh dipegang itu hanya Hajar Aswad, dicium sama Rukun Yamani. Rukun Yamani yang disalami gini. Ya. Itu tok, nggak ada lagi. Kalau kita sengaja sambil tawaf tangannya gini, nah itu berarti termasuk tawafnya rusak, batal. Kemudian tidak boleh badannya itu menghadap Ka'bah, ya. Jadi misalnya ini Ka'bah ya, badan kita itu nggak boleh menghadap begini. Menghadap itu hanya sekali 1 detik atau 2 detik ketika Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah jalan harus miring begini. Ka'bah itu sebelah kiri, ya. Makanya banyak ulama tidak sepakat kalau kita waktu tawaf itu bapak-bapaknya saling bergandengan tangan, ya. Bapak-bapaknya bergandengan tangan gini. Coba Mas Ando sini, Mas Ando. Bapak-bapaknya bergandengan tangan gini, ya gini. Kemudian bapak-bapaknya keliling melingkar kayak rantai, kemudian ibu-ibunya di tengah, kemudian jalan gini. Itu saya nggak setuju, ya. Kenapa? Karena pasti ada yang menghadap ke Ka'bah dan ada yang membelakangi Ka'bah, ya. Kecuali kalau dijamin semua jalannya satu arah, Ka'bah di sebelah kiri. Yang tadi gandengan begini ya, tadi gandengan itu. Tapi kalau gandengannya kayak rantai muter, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Itu rusak, jadi tawafnya rusak. Ya. Padahal posisi tawaf itu Ka'bah harus di sebelah kiri. Ka'bah harus di sebelah kiri, nggak boleh Ka'bahnya itu begini. Nggak boleh tawaf begini, Pak. Nyamping. Jadi tawaf itu sebenarnya gini. Nggak boleh, ya. Apalagi Ka'bah dipantatin gini, ya. Jadi Ka'bah itu bukan dipantatin dan juga bukan dihadapin, bukan, tapi sebelah kiri. Ya. Nah, kalau itu bisa posisinya begitu bahwa Ka'bah silakan bergandengan tangan seperti itu boleh. Nah, tapi dalam kenyataannya susah. Nah, makanya kita nggak usah ngikutin itu, ya. Pokoknya kita alamiah saja lah, pokoknya jalan aja. Jalan Bismillah, ya Allah ini rumahmu ya Allah. Saya nikmati mengelilingi Ka'bah, saya nikmati betul.
mau pelan, mau cepet, pokoknya seadanya, sedapatnya. Hayati, ya, hayati itu Bu ya. Jadi jangan sampai apa Ka'bahnya di sebelah kanan atau Ka'bahnya dihadapin pakai dada begini atau dipunggungin, ya jangan. Ka'bah harus di sebelah kiri dan kita tidak boleh megang-megang Ka'bah selama tawaf. Itu Bu, paham Bu? Ya. Jadi contoh sunnah itu mandi haji, pakaian putih ihram. Pakaian putih ihram juga sunnah ini Pak. Kalau Pak Krida mau pakaian ihramnya warna hitam boleh, nggak dosa nggak. Atau pakaiannya apa bendera Palestina itu ya, boleh aja bendera Palestina untuk pakaian. Ya, nah, jadi putih itu adalah sunnah dan itu pun untuk laki-laki. Saya ulangi Bu, pakaian putih itu sunnah, itu pun untuk laki-laki. Wanita tidak ada anjuran untuk berpakaian putih, tidak ada. Makanya ibu-ibu nanti lihat wanita dari Timur Tengah semuanya hitam. Ibu nanti lihat sendiri. Semua wanita Timur Tengah itu pakainya hitam. Gak ada yang putih. Yang putih cuma Indonesia, ya. Cuma Indonesia yang pakainya putih, ya. Kemudian mandi masuk kota Mekah itu juga sunnah. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi mau foto bersama. Nah, sebelum itu lanjutkan dulu manasik. Iya, boleh. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan bagus dari Ibu siapa Bu? Ibu siapa? Bu Endang. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Endang. Jadi untuk umroh sunnah itu bagaimana? Pada prinsipnya para ulama itu punya dua pendapat, ya. Jadi ada yang strict, yang mengatakan bahwa umrah ya cukup sekali saja, dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat untuk umrah berkali-kali, ya. Namun ada sebagian ulama lagi yang mengatakan boleh, ya, umrohnya diulang lagi untuk mengumrohkan mungkin bapak kita atau ibu kita membadalkan gitu ya. Nah itu para ulama berbeda pendapat. Kalau An-Namirah itu pada prinsipnya dari sejak awal An-Namirah itu lahir, itu umroh itu ya sekali saja, ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, ya. Ya, jadi umroh. Jadi begini Bu ya. Umroh yang akan kita lakukan ini adalah satu paket dengan haji, satu paket, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi umroh selesai, istirahat, kemudian haji, jadi satu paket. Nah, adapun kalau misalnya ibu ada yang ingin umroh sunnah, maka lakukanlah selain atau di luar acara haji itu. Dan itu nanti mungkin bisa minta jasa orang-orang tertentu. Katakanlah misalnya ada muthaif ya, kemudian minta tolong anterin sih saya ke masjid apa itu Mas Ando, Masjid Siti Aisyah. Karena kalau orang sudah tinggal di Mekah, maka mikotnya dari pinggiran kota Mekah, yaitu ada yang namanya Ji'ronah, tapi jauh sekali itu Ji'ronah. Tan'aim, ya Masjid Tan'aim. Jadi itu artinya itu di luar program inti dari KBIHU, ya. Artinya Bapak Ibu nanti bisa hubungan secara pribadi dengan muthaif. Secara pribadi misalnya, Mas bisa nggak antar saya ke Tan'aim untuk melakukan umroh sunnah, ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan, itu nanti berhubungan masing-masing. Tentu ada biayanya ya,
mungkin nyarter bis atau nyarter angkot atau apa ya, yang itu nanti ibu bapak nanti akan berjalan menuju ke Tan'im, kemudian di situ mandi, kemudian pakai baju ihram, kemudian mulai lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya, untuk jalan ya. Tan'im itu lebih dekat ya, tapi semuanya tetap harus pakai kendaraan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa An-Namirah sejak berdirinya awal itu tidak memfasilitasi seperti itu? Karena memang itu para ulama berbeda pendapat. Yang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan cukup sekali, karena yang sekali itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat tidak umroh berulang-ulang, tidak umroh berulang-ulang. Namun sebagai kita menghargai pendapat ulama lain, silakan kalau misalnya mau yang umroh berkali-kali, silakan Bapak Ibu nanti hubungi secara pribadi kepada muthaif. Muthaif itu orang yang nanti akan membantu kita, tapi itu nanti ada biaya pribadi, ya, biaya pribadi yang ngantar ke Tan'im namanya. Jadi nanti ya naik mobil ke Tan'im, ya. Saya kira itu Bu ya. Jadi hanya yang mau yang terbaik setelah kita menyelesaikan. Ya, setelah itu. Jadi kita yang wajib-wajib dulu lah, ya. Artinya tugas inti kita jauh-jauh dari Wai Halim ke situ kan untuk haji tamattu. Nah, haji tamattu itu kan umroh, kemudian istirahat, kemudian haji. Nah, setelah itu nanti beres, baru melakukannya untuk yang tambahan-tambahan, ya. Kecuali mungkin, nah para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang bilang begini Bu, kalau membadalkan haji ada, membadalkan haji. Tapi kalau membadalkan umroh nggak ada. Alasannya apa? Alasannya umroh itu adalah sunnah hukumnya. Umroh itu hukumnya sunnah. Ya, sehingga kalau kita yang kaitannya dengan haji itu kan satu paket. Satu paket itu berarti tidak bisa digeser-geser, ya. Karena hajinya sendiri kan tanggal 8 Bu ya. Haji itu kan nggak boleh kapan saja boleh, nggak boleh kan. Haji itu harus tanggal 8. Nah, sementara umrohnya haji tamattu ini tergantung kedatangan kita. Kalau kita gelombang 1, berarti jarak antara umroh dengan haji atau yang kata lain istirahatnya lah ya. Istirahatnya itu lama, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Tapi kalau kita gelombang 2, itu kita baru selesai umroh, istirahat sebentar, 2 hari, 3 hari, 5 hari, tahu-tahu haji, gitu ya. Jadi istirahatnya sebentar. Jadi di sela-sela itu bisa juga dipakai Bu. Di sela-sela kalau istirahatnya panjang, misalnya kita umroh terus habis itu, hajinya masih lama, tanggal 8 masih lama. Ini daripada nganggur mau umroh sunnah itu silakan saja. Tetapi itu tidak saya rekomendasikan, ya. Saya tidak merekomendasikan, ya. Karena apa? Karena kalau bisa kita dahulukan yang haji dulu, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan umroh sunnah, tahu-tahu habis itu misalnya kecapean, kemudian demam, sakit, akhirnya pas inti hajinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi lebih baik saya sarankan setelah semuanya beres, setelah semuanya beres baru. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jam 11 sesuai dengan amanat Mas Ando, kita akan foto-foto, ya. Sehingga mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, yaitu prinsip-prinsip di dalam berhaji, ya. Ini ayatnya yang tadi sudah saya baca Bu, udah saya baca ini tadi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh. Khudhu anni manasikakum, ikuti manasik dariku. Ku di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam berhaji itu bukan mengikuti dari manasik si A, si B, si C atau KPIHU A, B, C, tapi kita mengikuti manasik dari Nabi. Dan insya Allah kita dari An-Namirah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti yang dari Nabi. Ya, karena apa? Karena Rasulullah merupakan teladan kita.
yang teladan, contoh ikutan kita baik dalam beragama maupun dalam kehidupan dunia. Ya. Takutkan lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya kira dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah pertemuan terakhir pada saat di rumah Mas Ando. Jadi pertemuan terakhir tidak di sini, tapi di rumah. Mungkin sambil ada ulang tahun Mas Ando. Oh bukan ya. saya pikir ulang tahun ya. Ya pokoknya anulah ramah tamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.